Maria Bintang Harapan nomor 49. Dengan himne yang digubah pada abad 8 atau 9, dengan demikian lebih dari 1000 tahun lalu, gereja telah menyambut Maria, Bunda Tuhan sebagai bintang samudra, Ave Maris Stella. Hidup manusia adalah suatu perjalanan. Menuju tujuan apa? Bagaimana kita dapat menemukan jalan hidup kita? Hidup berlangsung bagaikan perjalanan di laut sejarah, yang seringkali gelap dan terkena badai, di mana kita melihat bintang-bintang yang menunjukkan arah tujuan kita. Bintang-bintang sejati hidup kita adalah orang-orang yang telah menghayati hidup yang benar. Mereka adalah cahaya-cahaya harapan. Tentu saja, Yesus Kristus sendiri adalah cahaya sejati, matahari yang terbit mengatasi semua kegelapan sejarah. Tetapi untuk mencapai Dia, kita membutuhkan sinar-sinar terdekat, yaitu pribadi-pribadi yang menyinarkan cahayanya dan membimbing arah perjalanan kita. Dan manusia manakah dapat menjadi bintang harapan bagi kita melebihi Maria, yang dengan fiat-Nya kepada Allah sendiri telah membuka pintu dunia kita. Ia menjadi tabut perjanjian yang hidup, di mana Allah menjadi daging, menjadi salah seorang dari kita, mendirikan tenda di antara kita. Nomor 50. Karena itu kita berseru kepadanya, Santa Maria, engkau menjadi bagian jiwa-jiwa sederhana dan agung di Israel, yang seperti Simeon menantikan penghiburan bagi Israel, dan seperti Anna, kelepasan untuk Yerusalem. Engkau terbiasa menghayati kitab suci Israel yang berbicara tentang pengharapan, tentang janji yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Maka kami memahami ketakutan kudus yang menguasaimu ketika malaikat Allah memasuki bilikmu dan memberitahukan kepadamu bahwa engkau akan melahirkan Dia yang diharapkan Israel dan dinanti-nantikan dunia. Melalui engkau, berkat ungkapan "Iya"mu, harapan ribuan tahun menjadi kenyataan di dunia dan memasuki sejarahnya. Engkau tunduk terhadap keagungan tugas ini dan menyanggupkan diri. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika dipenuhi kegembiraan suci, bergegas melewati pegunungan Yudea untuk mengunjungi saudari sepupumu Elisabet. Engkau menjadi gambaran gereja yang akan datang, yang membawa harapan dunia dalam rahimnya melalui pegunungan-pegunungan sejarah. Tetapi di samping kegembiraan yang lewat, Magnificat-mu telah kau curahkan dengan kata-kata dan nyanyian berabad-abad. Engkau juga mengetahui ramalan kelam para nabi tentang penderitaan hamba Allah di dunia ini. Pada waktu kelahirannya di kandang Bethlehem, bersinarlah cahaya para malaikat yang mewartakan kabar gembira kepada gembala-gembala. Namun sekaligus kemiskinan Allah di dunia ini bisa tampak begitu jelas. Simeon yang lanjut usia berbicara kepadamu tentang pedang yang akan menembus jiwamu, tanda perbantahan di dunia, dan tanda itu adalah putramu. Maka ketika Yesus mulai tampil bekerja di depan umum, engkau harus mengundurkan diri, agar bertumbuhlah keluarga baru yang didirikannya sesuai dengan perutusannya, dan harus berkembang berkat peran serta warga-warganya yang akan mendengarkan dan melaksanakan sabdanya. Walaupun kebesaran dan kegembiraan karya-karya yang dimulai oleh Yesus menjulang, namun di sinagoga di Nazaret, engkau sudah harus mengalami kebenaran kata-kata tanda perbantahan. Dengan demikian engkau melihat bertambahnya kekuatan permusuhan dan penolakan terhadap Yesus yang terus makin berkembang sampai pada saat disalib, di mana engkau harus melihat penyelamat dunia, keturunan Daud putra Allah, yang sedang sekarat sebagai orang gagal dicemooh di antara penyamun-penyamun. Kemudian engkau mendengar perkataan Yesus, "Ibu, inilah anakmu." Dari salib engkau menerima perutusan baru. Dari salib engkau menjadi ibu dengan makna baru.
ibu dari semua orang yang percaya kepada putramu, Yesus, dan mau mengikuti dia. Pedang kesedihan menembus hatimu. Apakah harapan sudah mati? Apakah dunia secara definitif tanpa sinar lagi dan hidup tanpa tujuan? Pada saat itu, di dalam lubuk hatimu, engkau pasti mendengar lagi kata-kata malaikat yang menjawab pada saat engkau takut mendengarkan kabar gembira. Jangan takut, Maria. Betapa sering Tuhan putramu mengatakan hal yang sama kepada murid-muridnya, jangan takut. Di dalam hatimu pada malam hari di Golgota sekali lagi, engkau mendengar kata-kata itu. Pada saat sebelum ditangkap, ia berkata kepada murid-muridnya, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jangan takut, Maria. Pada waktu di Nazaret, malaikat juga berkata kepadamu, kerajaannya tidak akan berakhir. Apakah berakhir sebelum mulai? Tidak mungkin. Di kayu salib, berkat kekuatan kata Yesus sendiri, engkau menjadi ibu semua orang beriman. Dalam iman ini yang bahkan juga dalam kegelapan Sabtu Suci melahirkan kepastian akan harapan, engkau tetap menempuhnya hingga sampai pagi hari Paskah. Kebahagiaan kebangkitan menyelimuti hatimu dan menggabungkan dirimu secara baru dengan murid-murid yang ditentukan untuk menjadi keluarga Yesus melalui iman. Maka engkau berada di tengah persekutuan orang beriman yang pada hari-hari kenaikan Yesus dengan suara bulat berdoa mohon anugerah Roh Kudus, yang kemudian mereka menerima karunia itu pada hari Pentakosta. Kerajaan Yesus berbeda dari yang dibayangkan manusia. Kerajaan itu mulai pada saat itu dan tidak akan berkesudahan. Oleh karenanya, di tengah para murid, engkau tetap sebagai ibu mereka, sebagai ibu harapan. Santa Maria, Bunda Allah, Ibu kami, ajarilah kami percaya, berpengharapan dan mengasihi bersamamu. Tunjukkan kepada kami jalan menuju kerajaannya. Bintang samudera, sinarilah kami dan bimbinglah kami dalam perjalanan kami. Diberikan di Roma di Basilika Santo Petrus pada tanggal 30 November, Pesta Santo Andreas Rasul pada tahun 2007, tahun ketiga kepausan kami. Paus Benediktus ke-16.